Setelah sebelumnya mengunjungi makam Sunan Derajat dan Sunan Bonang, kali ini tim Humas Polda Jawa Timur menggelar safari Ramadan ke makam Sunan Gresik di Desa Gapuro, Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Dan berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Humas Semeru, saat ini dengan saya Aufa. Di sini saya sudah berada di makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Yuk simak informasi selanjutnya mengenai Syekh Maulana Makhlik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, sekarang kita sudah berada bersama Bapak Wahab selaku pengurus yayasan dari makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, saya ingin bertanya mengenai sejarah singkat mawon Bapak mengenai makam Maulana Makhlik Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bersilaturahmi di makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim dengan selamat atas ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan daripada Maulana Makhlik Ibrahim, bahwasannya beliau datang di Gresik pada tahun 1389 Masehi. Jadi beliau di Gresik ini tidak langsung menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi beliau memperdalam terlebih dahulu untuk bagaimana nanti ditemukan dakwah yang bisa diterima masyarakat itu, cara dakwah yang bagaimana. Jadi beliau pelajari itu semua selama 2 tahun. Bahwasanya kehidupan masyarakat Gresik ini masih bermata pencarian nelayan dan petani. Kemudian kehidupan sosial budayanya masih percaya ada pengaruh agama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Jadi beliau belajar itu semua, nantinya beliau bisa mencari cara dakwah yang bagaimana. Setelah dipelajari semua, beliau dalam berdakwah memakai 3 cara. Satu dengan berdagang, kemudian yang kedua dengan pengobatan, terus yang ketiga dengan akhlak atau tauladan. Cara 3 inilah yang dipakai oleh Maulana Makhlik Ibrahim di dalam memperkenalkan ajaran agama Islam di Gresik dan sekitarnya. Kemudian dalam berdakwah, beliau tidak bertempat di satu tempat, tapi beliau nomadun, berpindah-pindah. Mulai dari Kleran, awal kedatangan pertama beliau, di sekitar lokasi makam Fatimah binti Maimun, itu ada komunitas Islam yang kecil, tidak berkembang. Beliau mulai dari sana, mengembangkan ajaran agama Islam di Kleran dan sekitarnya, dan di sana beliau mempunyai peninggalan yang sampai sekarang masih ada, yaitu namanya Masjid Pasucinan yang ada di Desa Kleran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Peninggalan beliau yang kedua yaitu Masjid Mutahar atau Langgar Sawu, itu ada di Jalan Fakih Usman, tepatnya di daerah Kelurahan Kemuteran, Kota Gresik, dekat dengan Rumah Sakit Muhammadiyah. Itu peninggalan beliau yang kedua. Peninggalan beliau yang ketiga yaitu makam beliau, makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim yang ada di Desa Gapuro, Sukolilo, Kecamatan Kota Gresik. Dan itu di batu nisan beliau itu tertulis gelar-gelar yang menyertai, yang menunjukkan tentang kemuliaan dan ketokohan beliau. Satu, Ma'far al-Umaro, jadi kebanggaan pemerintah dalam hari ini Kerajaan Mojopahit, karena beliau termasuk juga sebagai Sah Bandar Kota Gresik, diangkat resmi oleh Prabu Barijaya. Yang kedua, Umdatin Salatin wal Fuzaro, tempat minta nasihatnya para sultan, para menteri, dan para pangeran. Yang ketiga, As-Said As-Sahid, juru damai bagi setiap perselisihan aliran yang satu dengan yang lain,
dengan solusi yang diberikan oleh Maulana Malik Ibrahim bisa dicarikan jalan keluarnya. Yang keempat, muhibbal masakin wal fuqara, tempat minta kasihnya, kecintaannya kaum fakir miskin, karena sifat beliau yang suka memberikan pertolongan. Yang terakhir, gelar yang ada di batu nisannya yaitu Burhan ad-Daulah wal Adin. Jadi abdi negara sebagai Syah Bandar Kota Gresik dan abdi agama sebagai seorang penyebar agama Islam yang pertama kali di Kota Gresik dan termasuk jajaran Wali Songo yang paling tua, beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan di batu nisannya tertulis angka tahun wafatnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 9 April 1419. Nah, itu tentang sejarah singkat daripada Maulana Malik Ibrahim. Cara dakwahnya dari Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, metode dakwahnya itu seperti apa Bapak di Kabupaten Gresik ini, Pak? Di dalam dakwah beliau, karena melihat perkembangan pada waktu itu kan Gresik ini sedang mengalami krisis multidimensi, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kekuasaan disebabkan karena wilayah Gresik termasuk wilayah Kerajaan Mojopahit yang pada waktu itu mengalami kemunduran karena perang Paregreg, yaitu perang perebutan kekuasaan antara putra-putra permaisuri dan selir dan putra-putra selir yang lain ingin berkuasa, sehingga timbul peperangan yang tidak ada hentinya, berhenti perang lagi, berhenti perang lagi, seperti itu. Namanya perang Paregreg. Dan Gresik termasuk wilayah kekuasaannya. Jadi distribusi barang, kebutuhan pokok, kemudian harga-harga kurang terjangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu Maulana Malik Ibrahim dengan cara berdagang memperkenalkan ajaran agama Islam itu membangun toko untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat yang kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya sangat mahal tadi. Nah, oleh sebab itu Maulana Malik Ibrahim dengan cara berdagang memperkenalkan ajaran agama Islam. Yang kedua dengan pengobatan. Allah memberikan keistimewaan kepada beliau bahwasanya setiap doa yang dipanjatkan oleh beliau termasuk golongannya mustajabat doa, baik melalui media air, media pengobatan herbal yang memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar kediaman beliau yang sekarang lebih terkenal dengan pengobatan herbal seperti itu. Itu dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim sebagai media dakwah daripada beliau untuk memperkenalkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir dengan akhlak. Jadi Maulana Malik Ibrahim tidak hanya memberikan mauidhatul hasanah, tetapi juga memberikan uswatun hasanah, jadi tauladan, contoh langsung bagaimana syariat Islam di dalam Al-Quran itu beliau implementasikan kepada masyarakat sekitarnya dengan ketokohan beliau, dengan memberikan tauladan contoh langsung, hidup berdampingan dengan tetangga, kemudian merangkul golongan-golongan yang tersisihkan, karena di dalam ajaran agama Hindu dulu ada perbedaan kasta dan lain sebagainya, Waisya, Sudra, Ksatria, dan Brahmana. Beliau merangkul semua untuk bersama-sama memperdalam dan mempelajari tentang ajaran agama Islam, tidak membedakan pangkat dan kasta dan lain sebagainya, kedudukan dan lain sebagainya. Beliau rangkul semua. Itu keistimewaan daripada Maulana Malik Ibrahim. Jadi diberikan contoh, peribahasa, kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang sopan dan menghormati yang tua, itu beliau tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tunjukkan betul, jadi tidak hanya memberikan nasihat di atas mimbar dan pidato dan lain sebagainya, tapi konsisten dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. Jujur, amanah, kemudian suka memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Itu memberikan kesan kepada masyarakat, membuat masyarakat itu hormat kepada beliau dan mengikuti apa yang setiap diucapkan beliau. Dan akhirnya pemeluk menganut ajaran agama Islam bertambah hari bertambah banyak, seperti itu. Memberikan contoh ya Pak. Memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi itu 3 cara yang dipakai oleh Maulana Malik Ibrahim di dalam dakwah menyiarkan ajaran agama Islam di Gresik.
Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan hidayah Amin, 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 ataupun amin, amin. meningkatkan ketakwaan. Amin, amin, amin. Sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.